Selamat datang di channel Ragam Manfaat. Sebelum masuk pada pembahasan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Waspada 6 gejala serangan jantung. Bayangkan ini, seseorang yang terlihat segar bugar sedang berjalan kaki di taman, tiba-tiba ia sempontongan sambil memegang dada bagian kirinya. Apa yang terjadi? Dengan mudah kita akan menebaknya sebagai serangan jantung. Namun itu kebanyakan hanya terjadi di televisi atau di film. Di kehidupan nyata, peristiwanya tidak selalu seperti itu. Serangan jantung memang bisa datang tanpa peringatan, namun umumnya ada beberapa gejala yang bisa kita kenali. Kebanyakan pasien memiliki gejala dari serangan jantung, tapi kadang orang-orang mengabaikannya atau mengiranya sebagai penyakit lain, ujar James Park, Direktur Program Jantung dan Vaskular di Texas Health Dallas. Mengenali gejalanya bisa menghindarkan kita dari serangan jantung sebelum terjadi dan bisa menyelamatkan hidup kita. Berikut 6 gejala serangan jantung dan apa yang harus dilakukan jika mengalaminya. 1. Lelah fisik. Mengalami kelelahan fisik yang ekstrim merupakan salah satu gejala serangan jantung untuk perempuan. Meskipun belum ada studi yang mengatakan hal itu juga terjadi pada laki-laki, bila kamu merasa kelelahan saat menjalani rutinitas yang biasa dilakukan sehari-hari, atau merasa tidak mampu menjalankan berbagai tugas sekaligus, kamu harus mulai waspada. Robert Segal, MD, FEAC, founder Manhattan Kardiologi mengatakan, merasa sangat lelah di luar kebiasaan adalah sinyal lemahnya ventrikel bagian kiri, yakni otot jantung yang berfungsi memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Jika ventrikel berhenti bekerja, jantung tidak dapat memompa secara maksimal. Inilah yang menimbulkan serangan jantung. Dan jika ventrikel kiri tidak memompa sekuat yang seharusnya, jantung kita mungkin tidak dapat mengedarkan cukup darah ke seluruh tubuh dengan baik. Apa yang terjadi? Kelelahan. Bahkan setelah kita tidur, sebab jaringan kita tidak mendapat cukup darah segar yang teroksigenkan. 2. Gangguan ereksi. Ereksi terjadi saat ada aliran darah ke penis sehingga membuatnya tegang dan mengeras. Tapi jika pembuluh darah tersebut rusak, maka aliran darah akan lebih sedikit. Artinya akan terjadi gangguan ereksi saat seorang laki-laki terangsang. Ini adalah sebab utama terjadinya disfungsi ereksi. Problemnya adalah jika pembuluh darah di bagian itu rusak, ada kemungkinan hal serupa terjadi pada pembuluh darah yang dekat dengan jantung. Penyebab terbesar kerusakan pembuluh darah tersebut adalah terbentuknya plak. Dr. Segal mengatakan bila itu terjadi pada pembuluh darah di jantung, maka bisa berakibat serangan jantung. Jika gangguan ereksi terjadi satu kali, mungkin bukan hal yang perlu ditakutkan. Bisa jadi itu karena stres atau lelah. Tapi jika terjadi berkali-kali, bisa jadi sebuah sinyal untuk sesuatu yang lebih serius. 3. Kaki atau pinggul kram saat jalan. Kram atau kejang pada betis kita yang menjalar ke paha dan pinggul bisa menjadi sinyal dari sesuatu yang serius. Ini sinyal dari penyakit arteri perifer, menyempitnya pembuluh arteri yang bisa membatasi aliran darah ke anggota badan, perut, dan kepala. Rasa tidak nyaman tersebut berasal dari berkurangnya aliran darah yang melewati kaki. Kebanyakan pasien mengatakan tidak bisa berjalan dengan jarak normal tapi dengan tidak adanya gejala. Mereka harus istirahat sebelum kembali berjalan, kata Dr. Park. Mayo Clinic mengatakan penyakit arteri perifer sama dengan penyakit arteri koroner, di mana plak terbentuk di sekitar pembuluh darah utama di jantung, sehingga plak tersebut mengakibatkan penyempitan pembuluh darah di bagian tubuh dan bisa terjadi juga pada pembuluh jantung. 4. Masalah pada dengkuran. Mendengkur keras, terbangun sambil mengap-mengap mencari udara atau merasa lelah saat tidur bisa jadi merupakan sinyal sleep apnea, penyakit tidur yang terjadi karena pernapasan yang terhenti sejenak. Jika tidak diobati secara serius, maka bisa meningkatkan resiko serangan jantung. Dr. Segal menjelaskan, terhentinya pernapasan tersebut bisa membuat tubuh stres dan meningkatkan tekanan darah, menyebabkan detak jantung tak beraturan dan meningkatnya resiko serangan jantung. 5. Rasa sakit di perut. Terkadang rasa mual, masalah pencernaan, atau rasa seperti sendawa yang tidak kunjung hilang bisa menjadi sinyal gangguan pada perut. Tapi ini juga bisa menjadi sinyal adanya masalah pada jantung. Adanya sistem yang gamang kadang menjadi sinyal membingungkan yang terjadi pada tubuh kita, kata Dr. Park.
Syaraf pada bagian gastrointestinal atau sistem pencernaan berkaitan dengan syaraf di jantung. Hasilnya, masalah yang terjadi di jantung bisa jadi diartikan sebagai ketidaknyamanan pada bagian perut. Tapi ada tanda-tanda bahwa sakit di perut tersebut adalah sesuatu yang serius. Biasanya rasa mual yang dikarenakan potensi serangan jantung akan menjadi lebih parah saat melakukan gerakan fisik dan tiba-tiba terbangun dari istirahat. 6. Rasa kecemasan yang berlebih. Penemuan mengatakan bahwa orang yang mengalami kecemasan lebih mudah mengalami gangguan aliran darah ke jantung dibandingkan mereka yang tidak mengalami kecemasan. Dr. Segal mengatakan kita sebaiknya memperhatikan lebih soal hubungan kecemasan dan risiko serangan jantung. Sebab ada pula gejala-gejala kecemasan yang menjadi gejala serangan jantung, seperti sakit dada, nafas menyempit, dan jantung berdebar. Terlebih jika ini terjadi saat kita tidak dalam keadaan stres. Ini berpotensi menutupi permasalahan jantung pada sejumlah pasien dan membuat diagnosa dan perawatannya menjadi tertunda, kata Dr. Segal. Kecemasan bisa memberikan ketegangan ekstra pada jantung, sebab perasaan cemas tersebut mengakibatkan pembuluh darah mengerut dan meningkatkan detak jantung yang bisa menjadi pemicu serangan jantung. Apa yang harus dilakukan jika mengalami gejala itu? Walau harus diwaspadai, gejala-gejala tersebut tidak selalu berarti jantung kita dalam keadaan yang berbahaya. Tapi ini bisa mengindisikan bahwa gejala ini menjadi semakin parah. Jadi cobalah konsultasikan dengan dokter sedini mungkin. Semoga informasi dari video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Ragam Manfaat, agar kalian tidak ketinggalan informasi bermanfaat dari channel ini.